Nama saya Juliansah. Kali ini saya akan membahas seorang tokoh atau pemikiran tokoh yang meraih penghargaan Nobel Ekonomi, yaitu Douglas Cecil North, yang membahas tentang ekonomi kelembagaan. Menurut North, sistem ekonomi politik tidak hanya ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma serta wirausaha, tetapi juga oleh hukum yang membingkai sistem ekonomi politik itu sendiri. Dengan demikian, selain mengkaji peran norma-norma dan konvensi serta peran wirausahawan, perlu pula dibahas tentang peran institusi hukum dalam pembangunan. Bagi North, kelembagaan adalah aturan-aturan dan norma-norma yang tercipta dalam masyarakat, yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, mana tugas dan kewajiban yang harus dilakukan atau tidak dilakukan. Di sini terlihat bahwa North lebih memerlukan institusi sebagai peluang sekaligus sebagai kendala eksternal bagi agen-agen ekonomi. Artinya, pelaku ekonomi boleh saja berusaha untuk memaksimalkan sesuatu, tetapi dalam upayanya tersebut, agen-agen ekonomi dibatasi tidak hanya oleh sumber daya, teknologi, dan preferensi, tapi juga oleh institusi-institusi yang ada dalam dan berlaku dalam masyarakat. Douglas North menggolongkan institusi sebagai aturan permainan, sedangkan organisasi adalah sebagai tempat bermain bagi sekumpulan orang. Dalam sebuah permainan, setiap pemain mempunyai tujuan yang sama, yaitu bagaimana menciptakan permainan. Penyimpangan aturan main akan menyebabkan sistem berjalan tidak normal. Dengan demikian, institusi selain harus dipandang sebagai aturan permainan, juga merupakan fondasi utama yang modern. Sebab baik atau buruknya sistem ekonomi dan politik sangat ditentukan oleh peran dan fungsi kelembagaan yang membingkainya. Selama institusi tidak dibenahi, berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat akan sulit diselesaikan. Dengan demikian, untuk mengatasi berbagai masalah yang ada, North merekomendasikan institusi inilah yang pertama harus dibangun, direkayasa, direkonstruksi, dikembangkan, dijaga. Menurut North, ada dua unsur perilaku manusia yang sangat penting dalam pemodelan institusi, yaitu motivasi dan upaya menjinakkan lingkungan sehingga kita dapat dengan lebih mudah menghubungkan pilihan-pilihan dengan hasil. Kedua unsur tersebut terutama sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah koordinasi dan produksi. Motivasi manusia lebih dari sekedar penemuan kepentingan pribadi dan berusaha memaksimalkan kesejahteraan sebagaimana yang disinyalir dalam kaum neoklasik. Dalam sehari-hari, ada saja orang yang bahkan rela menukarkan pendapatan atau kekayaannya yang ada di tangannya dengan nilai-nilai lain sesuai prinsip altruism. Contohnya saja peristiwa tsunami yang memporak-porandakan Aceh, Sumatera Utara, dan beberapa negara Asia lainnya seperti India, Sri Lanka, dan Thailand merupakan contoh terbaik untuk menjelaskan bahwa manusia tidak semata-mata digerakkan oleh motif keuntungan pribadi, tetapi ada juga didorong oleh prinsip altruism. Hal ini dapat dilihat dari kenyataan di mana ada orang yang rela menyumbang hingga miliaran rupiah, bahkan ada juga orang yang kalau diperhatikan masuk kelompok miskin, tetapi melihat besarnya penderitaan rakyat Aceh contohnya, akhirnya rela menyumbangkan seluruh hasil celengan yang sudah ditabungnya bertahun-tahun, sekedar dapat meringankan penderitaan mereka yang terkena musibah. Saya setuju dengan pemikiran North bahwa pentingnya peran institusi dalam perekonomian suatu negara, karena dibutuhkan negara untuk mengatur perekonomian. Sekian dari pembahasan saya tentang pemikiran tokoh Douglas North. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.